Hai kids, seri budaya Indonesia kali ini masih di Pulau Jawa nih. Kali ini kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah adalah provinsi yang ada di tengah Pulau Jawa, berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Sama seperti provinsi lainnya, Jawa Tengah juga memiliki Semarang sebagai ibu kota yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah. Suku yang paling banyak adalah suku Jawa yang memiliki beragam kebudayaan khas yang menarik. Salah satu hal menariknya adalah beragam tarian tradisional dari Jawa Tengah. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari serimpi. Tarian yang kini ditampilkan untuk menyambut tamu ini memiliki makna kesopanan dan kelemah lembutan. Dawet ireng. Kalau biasanya dawet berwarna hijau, dawet asal Jawa Tengah ini unik karena berwarna hitam, terbuat dari air debu merang atau jerami yang alami. Lokasi wisatanya juga nggak kalah menarik loh. Pastinya kamu sudah nggak asing dengan dataran tinggi Dieng yang ada di Wonosobo. Satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan, Candi Borobudur. Pakaian adat Jawa Tengah memiliki banyak ragam dengan ciri khas masing-masing. Kebaya dari Jawa Tengah berwarna hitam keemasan. Serta ada juga yang menggunakan bahan beludur loh. Pakaian adat Jawa Tengah juga punya filosofi, kepatuhan, kehalusan, dan sikap lemah lembut.
Nah, kali ini Great Kids akan membahas budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada di sebelah barat Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara. Jawa Barat punya beragam makanan khas. Ada kue serabi yang sangat terkenal di Bandung. Ada juga sate Marangi khas Purwakarta yang bisa terbuat dari daging ayam ataupun sapi. Tak hanya itu kids, provinsi ini juga punya beragam tarian tradisional yang terkenal. Salah satunya tari Jaipong. Tari ini merupakan gabungan dari pencak silat, wayang golek, dan tarian lainnya. Provinsi Jawa Barat juga punya banyak tempat wisata loh. Misalnya Kebun Raya Bogor yang menyimpan berbagai macam spesies tumbuhan. Ada juga Gunung Tangkuban Perahu di Bandung yang dipercaya berhubungan dengan legenda Sangkuriang. Mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Selain itu, penduduk di provinsi ini juga terdiri dari beberapa suku, di antaranya suku Betawi, Cirebon, dan Jawa. Jawa Barat punya beragam rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Salah satu yang terkenal adalah rumah adat di Sukabumi, namanya Imah Badak Heuai. Nama rumah ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya rumah badak karena bagian atapnya terlihat seperti mulut badak yang sedang terbuka atau menguap. Halo teman-teman Kega semuanya. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari kita mau sama ibadah, bersuka cita bersama-sama. Kega Warrior, let's go. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no. Wow. Siap-siap puji Tuhan ya teman-teman. Kita mau katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya angkat tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Sama-sama katakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kali katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya.
Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku kasih-Mu yang besar atas setiap kami, Tuhan. Kami hari ini mau katakan, Tuhan,
bahwa kami mencintai Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mendengar isi hati Tuhan buat setiap kami. Kau yang bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, semua tuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena berkati juga kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu hari ini, biar apa yang dia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengarkan isi hati Tuhan katakan amin. Kali ini kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur juga memiliki ibu kota, yaitu Surabaya, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Timur. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari remo. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam pengantar pertunjukan ludruk. Gerakan dalam tarian ini menggambarkan keberanian seorang pangeran yang berjuang di medan perang. Jawa Timur juga punya beragam makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah rawon, makanan yang identik dengan kuah hitam dan rasa bumbu khas Kluwek. Satu lagi nih, bakso Malang. Berbeda dengan bakso pada umumnya, bakso Malang ini dilengkapi dengan kerupuk pangsit yang gurih. Lokasi wisatanya juga gak kalah menarik loh, salah satunya adalah Gunung Bromo. Lokasi wisata yang satu ini sudah gak asing lagi, karena memiliki banyak lokasi foto yang menarik. Rumah adat Joglo Situbondo. Rumah ini sama seperti rumah adat Joglo Jawa Tengah, namun penyebutannya yang berbeda di Jawa Timur. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi Jawa Timur juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh, seperti Re Ayo Re, Tanjung Perak, Lindri, dan masih banyak lagi. Keke Warrior, let's go! Apa kabar adik-adik semuanya? Shalom. Percaya pada pagi hari ini adik-adik semua kabarnya adalah baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik coba kita lakukan lebih semangat lagi yuk. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, yuk kita lakukan dimanapun, kapanpun dengan kata kunci ini yuk. Kita ucapkan dimanapun, kapanpun saya taat. Dimanapun, kapanpun saya dengar-dengaran. Dimanapun, kapanpun saya sabar. Dan dimanapun, kapanpun saya sopan. Jadi ingat ya adik-adik, dimanapun, kapanpun, adik-adik semuanya harus selalu ingat, harus selalu taat, dengar-dengaran, harus sabar, dan juga sopan. Nah, itu semua untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, di Kanaan ada seorang bapak yang bernama Bapak Yakub. Bapak Yakub ini mempunyai 12 orang anak laki-laki. Dan anaknya yang ke-11 yang bernama Yusuf itu adalah anak yang sangat rajin adik-adik. Dia anak yang taat, dia dengar-dengaran, dia rajin. Nah, untuk itu Bapak Yakub lebih mengasihi Yusuf ini daripada dengan saudara-saudaranya yang lain adik-adik. Adik-adik, kita buka yuk Alkitab kita di Kejadian 37 ayat yang ke-3 sampai dengan 5. Yang bunyinya, Israel adalah yang dimaksud adalah Bapak Yakub.
yaitu Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, adik-adik, kita lihat video berikut ini yuk. Yusuf dan saudara-saudaranya. Sumber dari Kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 36. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun, Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf, karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi, saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf. Dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelup darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas, lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Ayat hafalan. Kasihilah seorang akan yang lain. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 17. Adik-adik, Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Yusuf sudah dibuang, walaupun Yusuf sudah dijual, walaupun Yusuf sudah dipenjara, tapi Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan dia dalam keadaan dan kondisi dan situasi apapun. Yusuf percaya adik-adik bahwa Tuhan selalu menyertai dia adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf adik-adik. Nah, Yusuf juga percaya bahwa Tuhan tetap merencanakan yang terbaik untuk Yusuf. Yusuf percaya kalau Tuhan Allah merencanakan hal yang baik karena tidak ada yang jahat di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang baik dalam segala
kondisi dan situasi. Adik-adik juga percaya kan bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik, walaupun adik-adik dalam keadaan berduka, walaupun adik-adik dalam keadaan sakit, tapi adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik semuanya. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan. Jangan lupa untuk ayat hafalannya, Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Oke? Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kita tutup dalam doa ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami sudah boleh beribadah online Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu tetap memberkati kami Tuhan dalam keadaan atau kondisi apapun Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, berkati juga teman-teman kami Tuhan yang mungkin saat ini sakit Tuhan, terpapar virus corona atau sakit Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, biarlah mereka boleh sembuh dan pulih dari sakit. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Halo teman-teman Kega, kembali lagi dengan Karai. Nah teman-teman, gimana tadi firmannya? Yang pasti sangat terberkati ya. Oh ya, teman-teman tadi udah nonton videonya kan ya? Tentang suku Sunda, suku Jawa, dan suku Betawi. Jadi, teman-teman sekarang lebih kenal ya berarti dengan salah satu daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekarang kakak mau adain kuis nih buat menguji seberapa kenal adik-adik kepada daerah kita yang kita tempatin ya, yaitu Pulau Jawa. Nanti teman-teman boleh cepet-cepetan menjawab pertanyaannya dan mengirimnya ke kakak Koras masing-masing. Karena dengan menjawab kuis Kega ini, teman-teman akan mendapatkan poin untuk event di Kega Mart nanti. Wah, jadi gak sabar ya. Oke, kita mulai aja ya sekarang teman-teman pertanyaannya. Kakak akan memulai pertanyaannya untuk kelas kecil dan balita-balita dulu ya. Jadi nanti akan ada 5 pertanyaan dan nanti lagi akan dilanjutkan dengan 5 pertanyaan untuk kelas besar. Oke, adik-adik dengar baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Apa nama pakaian daerah Sunda? Ayo, apa teman-teman ya? Pakaian daerah Sunda. Nomor 2. Apa makanan khas Jawa Barat? Apa ya, biasanya katanya identik dengan yang manis-manis. Kalau misalnya makanan khas Jawa. Teman-teman mungkin punya makanan favorit gitu yang makanan khas Jawa, mungkin teman-teman bisa langsung menjawabnya dengan makanan tersebut. Nomor 3. Apa alat musik khas Sunda? Wah, kita pasti udah gak asing lagi ya dengan alat musik khas Sunda. Oke, nomor 4. Apa nama rumah adat orang Betawi? Apa ya teman-teman? Rumah adat orang Betawi. Oke, nomor 5. Dan pertanyaan yang terakhir untuk kelas balita. Apa saja tempat wisata terkenal di Jawa Barat? Nah, di sini teman-teman boleh sebutkan 2 ya.
yang pernah teman-teman datangin, misalnya tempat-tempat wisatanya, atau yang teman-teman ingin datangin setelah corona selesai. Nah, di situ teman-teman bisa langsung dijawabnya dengan tempat wisata yang sudah dijelaskan tersebut. Oke, pertanyaan untuk kelas kecil dan balita sudah selesai ya. Dan sekarang kita akan memulai pertanyaan untuk teman-teman di kelas besar. Nah, pertanyaannya ini mudah-mudah sekali ya untuk teman-teman di kelas besar. Nah, jadi harapan kakak sangat besar. Pertanyaan pertama, apa nama asal daerah suku Betawi? Oke, pasti kita masih kenal ya, masih mudah lah ya ini pertanyaannya. Apa nama asal daerah suku Betawi? Oke, nomor 2. Pada peringkat berapakah yang ditempati Pulau Jawa sebagai salah satu pulau terluas di dunia? Nah, ini skalanya udah dunia ya. Berapa ya kira-kira Pulau Jawa? Kakak waktu tahu ini kakak bangga banget gitu karena Pulau Jawa ternyata mendapat peringkat gitu menjadi pulau terluas di dunia. Oke, sekarang nomor 3. Berapakah jumlah penduduk di Pulau Jawa? Wah, ini udah mulai IPS banget gitu ya. Ini digitnya kalau bisa sampai ke belakang-belakangnya bener ya teman-teman. Nomor 4. Dari kebudayaan manakah ondel-ondel berasal? Nah, di sini kakak jamin teman-teman pada pernah lihat ondel-ondel semua ya. Udah gak asing ya sama ondel-ondel. Nah, kira-kira di mana ya ondel-ondel itu berasal pertama kalinya? Nomor 5 dan pertanyaan terakhir. Apa nama kerajaan pertama di Pulau Jawa? Nah, ini sangat kakak sih ini materi kelas 6 SD sama kelas 7 SMP ya. Oke, semuanya itu saja dari kakak. Good luck ya semuanya dalam mengerjakan kuisnya. Dan happy Sunday semua. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.